Sejak pola diet intermittent fasting populer, banyak bertebaran mitos-mitos yang salah di media. Berbagai informasi ini kalau tidak disertai dengan pengetahuan yang tepat dan lengkap, bisa bikin kalian maju mundur, ragu, dan kebingungan saat akan memulai intermittent fasting. Jadi daripada kalian ragu-ragu, lihat video ini sampai akhir. Jangan di-skip supaya kalian nggak kelewatan setiap informasi berharga. Di channel ini, kalian bakal dapat berbagai tips seputar pola makan, diet yang sehat, dan tips bermanfaat lainnya. Jadi sebelum mulai pembahasan, langsung aja klik tombol merah dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan tips menarik lainnya. 1, 2, 3. Udah? Makasih ya! Intermittent fasting. Intermittent fasting adalah jenis diet yang berorientasi pada jendela waktu. Jenis diet ini adalah seperti saat sedang puasa. Jadi, kalian yang sedang melakukan diet ini harus menahan diri tidak makan dengan memberi jarak antara waktu makan terakhir hingga waktu makan pertama di hari berikutnya. Dengan sistem ini, kalian hanya boleh makan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Misalnya kalian memutuskan tidak makan selama 12 jam, maka kalian tidak boleh mengonsumsi apapun yang mengandung kalori selama 12 jam. Tapi kalau air mineral masih boleh ya. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang intermittent fasting, bisa kalian lihat di video sebelumnya yang ini. Mitos seputar intermittent fasting. Ketika intermittent fasting menjadi populer dan diikuti banyak orang, maka ada industri yang terancam. Produsen makanan jelas tidak suka kalian mengurangi makan. Dan produsen obat-obatan gak suka kalau kalian hidup sehat. Jadi berbagai macam mitos disebarkan melalui media. Mereka tak segan membayar ahli kesehatan untuk mengatakan bahwa intermittent fasting tidak cukup baik, berbahaya, dan memiliki banyak kekurangan lainnya. Apakah kalian akan percaya? So, ini dia beberapa mitos tentang intermittent fasting. 1. Intermittent fasting tidak wajar. Jika di keluarga kalian tidak ada yang pernah menjalankan puasa, maka pasti puasa akan tampak tidak wajar dan tidak umum. Sebagian menganggap ini berbahaya bagi lambung dan penderita penyakit MA. Di Indonesia sendiri, bagi umat Islam pasti sudah terbiasa saat menjalankan puasa Ramadan, karena menjadi bagian dari kewajiban. Sebagian orang juga telah terbiasa menjalankan puasa di luar waktu Ramadan. Bahkan sesungguhnya setiap agama memiliki anjuran untuk puasa atau fasting sebagai bagian dari ibadah. Jadi, puasa bisa menjadi bagian detoksifikasi tubuh dari berbagai racun. Dan banyak sekali yang mengalami perbaikan kondisi kesehatan setelah menjalankan puasa dengan rutin. 2. Intermittent fasting memperlambat metabolisme tubuh. Sebenarnya intermittent fasting tidak akan memperlambat metabolisme tubuh. Yang memperlambat metabolisme tubuh kalian adalah pembatasan kalori. Banyak orang berdiet dengan mengurangi kalori dan meningkatkan gerak. Namun kenyataannya justru kelaparan, karena pembatasan kalori membuat tubuh kalian memperlambat metabolisme tubuh. 3. Intermittent fasting membuat kita kekurangan vitamin dan mineral. Yang membuat kalian kekurangan vitamin dan mineral penting adalah konsumsi makanan olahan, junk food, dan makanan tak bergizi lainnya. Kalian bisa tetap memenuhi gizi seimbang saat menjalankan intermittent fasting dengan memilih konsumsi makanan yang sehat. Tidak sedang diet pun, jika kalian tak pernah makan makanan yang sehat, kalian juga tetap kekurangan gizi. 4. Intermittent fasting membuat massa otot berkurang. Kenyataannya, massa otot berkurang jika kalian kurang konsumsi makanan berprotein. Sementara saat menjalankan intermittent fasting, kalian bisa tetap mengkonsumsi makanan dengan protein tinggi dan mengandung asam amino untuk menjaga massa otot kalian. 5. Tak boleh berolahraga saat menjalankan intermittent fasting. Tidak ada penelitian yang menjelaskan bahwa orang yang sedang melakukan intermittent fasting dilarang untuk berolahraga. Banyak atlet kelas dunia tetap berolahraga berat dan menjalankan intermittent fasting secara bersamaan. Karena ini bisa meningkatkan autofagi, yaitu proses alami tubuh untuk membuang sel-sel yang rusak dan tidak berfungsi, sekaligus menggantinya dengan sel-sel baru yang sehat. 6. Mengganggu hormon. Mitos berikutnya adalah bahwa intermittent fasting mengganggu hormon wanita dan orang-orang dengan masalah tiroid. Kenyataannya, intermittent fasting justru mengatur hormon kalian dan membuatnya menjadi lebih seimbang. 7. Gula darah rendah.
Penyebab gula darah rendah saat puasa adalah karena kalian mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat, maka kadar insulin meningkat dengan cepat untuk mengimbangi glukosa, namun segera turun kembali dengan drastis. Sebagian orang mengira mereka mengalami hipoglikemia atau gula darah rendah. Solusinya adalah saat melakukan intermittent fasting, kalian sebaiknya mengkonsumsi makanan yang rendah karbohidrat dan rendah gula, sehingga tidak terjadi lonjakan gula secara drastis. Itu dia 7 mitos yang salah tentang intermittent fasting. Pernah dengar mitos lainnya? Share di kolom komentar ya. Komen juga tema apa yang kalian pengen kami bahas di channel ini. Suka dengan konten ini? Klik tombol like dan share ke sahabat, pasangan, atau keluarga kalian ya. Supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.